Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Selamat pagi sahabat Pantai Timur Podcast. Ngobrol santai penuh makna. Kembali lagi bersama saya Serma Koatrini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025 untuk calon Bintara PK dan Tamtama PK, mulai dari tahap pendaftaran, persyaratan, hingga tips agar sukses mengikuti seleksi. Mari kita kupas tuntas agar adik-adik yang bercita-cita untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat mempunyai gambaran yang jelas untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bersama narasumber kita, yaitu Kepala Staf Korem 022 Pantai Timur, Letkol Infantri Binsar Junianto Simanjuntak SIP. Selamat siang. Selamat siang, mohon izin Kas. Bagaimana kabar hari ini? Amin, sehat selalu Mbak Rini. Siap. Terima kasih izin Kas sudah berkenan hadir pada acara Pantai Timur Podcast pada kali ini. Baik, mohon izin Kas langsung saja. Banyak ini saya mendengar bahwasannya Angkatan Darat ini lagi merekrutmen besar-besaran untuk penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan izin Kas untuk mekanisme pendaftaran dan validasinya. Terima kasih Mbak Rini. Memang untuk Angkatan Darat akan menerima calon prajurit khusus untuk Tamtama dan Bintara dalam jumlah besar. Siap. Kali ini di tahun 2025 ini akan ada perekrutan ketiga, itu khusus bagi calon Tamtama. Siap. Nah, perekrutan memang sudah dibuka dari kemarin-kemarin. Siap. Yang mulai tanggal 11 September hingga 23 Oktober. Ini sifatnya online. Siap. Nah, untuk yang Bintara ini gelombang kedua. Siap, gelombang kedua izin Kas. Pendaftaran juga udah dimulai nih. Mulai 11 September kemarin. Siap. Dan harapannya terakhir penutupan itu 9 Oktober. Bagi para calon prajurit Tamtama dan Bintara ini, setelah mendaftar tentunya di Makodam lewat agenda maupun di agen rem korem masing-masing, mereka akan mendaftar secara online. Setelah itu tahapannya nanti mereka akan mengikuti validasi, baik yang Bintara maupun yang Tamtama. Untuk kegiatan validasi data ini dilaksanakan mulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Nah, setelah itu mereka akan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Demikian Mbak Rini kira-kira. Terima kasih. Mohon izin Kas, ini kan banyak ini berseliweran di internet bahwasanya penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk tahun ini nih ada perbedaan dari perekrutan tahun-tahun sebelumnya, khususnya di segi umur dan tinggi badan. Mungkin bisa dijelaskan, mohon izin Kas. Ya, untuk perekrutan prajurit Tamtama dan Bintara kali ini memang ada perihal khusus, terutama terkait dengan umur. Kalau tahun terdahulu, saya kira persyaratan umum itu sudah jelas ya, sama warga negara Indonesia, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang lainnya. Untuk batasan umur terdahulu minimal usia 18 tahun, maksimal 22 tahun. Untuk kali ini rekrutmen itu usianya semakin muda Mbak Rini. Jadi batas minimal itu 17 tahun 10 bulan. Dalam hal ini bagi yang Bintara. Mereka diharapkan minimal 17 tahun 10 bulan pada saat pembukaan pendidikan nanti di tanggal 13 November. Dan bagi yang Tamtama harapannya juga demikian ya. Usianya tetap 17 tahun 10 bulan. Akan tetapi di usia maksimal kalau terdahulu 22 tahun, sekarang bisa menjadi 24 tahun. Begitu Mbak Rini. Berarti yang tahun-tahun kemarin itu yang mereka udah memasuki batas umur, masih boleh lagi memiliki kesempatan untuk
mengikuti pendaftaran lagi Sudah begitu? pasti Mbak Rini. Siap. Jadi ada peluang lagi toh, karena kita ini harus memenuhi keinginan, cita-cita generasi muda kita ini yang mungkin terdahulu sudah mentok di usianya 22 tahun. Nah, disinilah masih ada kesempatan ini sampai para generasi muda kita ini di usia 24 tahun. Baik. Kalau dengan tinggi badan bagaimana izin Kas? Katanya ada perubahan juga untuk tinggi badan. Oh ya, untuk ketentuan tinggi badan bagi calon prajurit, khususnya bagi yang tamtama nih Mbak Rini. Mereka itu mempunyai tinggi badan minimal 158. Siap. Kemudian bagi yang bintara harapannya minimal 163 cm, mereka ya masih bisa lah, harapannya demikian. Nah, lebih baik lagi kalau lebih tinggi gitu kan, harapannya demikian. Nanti itu mempermudah jikanya sudah selesai pendidikan dasar, lanjutan di kecabangannya. Dan yang pasti tentu dong kita perlu profil yang baik, fisik yang baik untuk penampilan. Nah, ini kan tujuannya juga berguna untuk tugas pokoknya Angkatan Darat ini, untuk mendukung tugas pokok dan ya sedikit banyak tampilan mendukung tugas pokok yang humanis lah. Siap. Gitu. Siap, mungkin untuk jenjang kelulusan mohon izin Kas untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini Kas. Baik Mbak Rini, kalau untuk persyaratannya saya kira masih sama ya secara umum seperti terdahulu. Bagi putra-putri warga negara Indonesia yang lulusan SMA, siap, kemudian madrasah aliyah, kemudian SMK, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi prajurit, baik itu bintara dan tamtama. Tapi yang tamtama tidak ada perempuannya ya, wanita. Siap, ya, demikian. Hanya laki-laki. Iya. Siap. Dan mohon izin, Kas, apakah calon ini bisa mendaftar apabila mereka bertato atau bertindik, izin Kas? Menanggapi yang seperti ini memang ada perlakuan khusus. Siap. Perlakuan khusus ya terkait kayak tato maupun tindik. Biasanya itu kan bagian dari adat setempat. Siap. Khususnya nih bagi saudara-saudara kita yang, ya saya kasih contoh lah, mungkin adik-adik kita yang mungkin dari Kalimantan, Borneo sana, karena emang ada adat maupun budaya setempat yang memang harus mereka bertato, itu diperbolehkan. Siap. Akan tetapi itu harus ada ya mungkin semacam penjelasan dari ketua adat setempat lah. Siap, gitu. Berupa kayak surat keterangan. Surat keterangan tentunya gitu. Itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau model-model tato yang kita bilang buatan sendiri untuk memperindah badan ataupun tampilan perorangan, saya kira gaya-gayaan nggak boleh. Siap, Mbak Rini. Siap. Demikian Mbak Rini. Siap, mohon izin Kas, mungkin apabila calon ini mau bintara maupun PK mendapat kendala nih dalam mengikuti seleksi ini harus bagaimana, mohon izin Kas? Baik, untuk hal-hal yang demikian Mbak Rini, jikanya para peserta yang mau mendaftar ini mengalami kendala, tentunya mereka bisa memberikan saluran itu ya ke berbagai wadahnya kita. Ini yang disiapkan oleh Kodam 1 Bukit Barisan lewat akun media sosial, baik itu di IG, ya, IG penerimaan rekrutmen tentara, di info penerimaan Kodam 1 Bukit Barisan. Siap. Di samping itu ada juga wadah komunikasi lewat WhatsApp. Di sini nanti juga ada call center dari Kodam, khususnya Rendiaga, kemudian dari Agendam sendiri juga ada. Nanti kita informasikan secara grafis
tertulis para peserta bisa menghubungi saluran Center komunikasi tersebut, siap. itu. Mungkin nanti bisa Demikian. kita cantumkan di bawah line di sini, izin Kas. Iya, Siap. benar. Siap. Dan mohon izin Kas, apakah dalam proses ini benar-benar gratis, tidak dipungut biaya, begitu izin Kas? Oh, tentu selama penerimaan seleksi ini pasti tidak ada pungutan, apalagi jangan percaya akan ya aktor-aktor yang mengatakan bisa meyakinkan lulus. Siap. Itu semuanya bisa kita bilang ya aksi-aksi penipuan yang dilakukan orang lah. Jangan dipercayai. Yang pasti Angkatan Darat dan Kodam 1 Bukit Barisan khususnya selama proses pelaksanaan WERPING ini tidak ada memungut biaya apapun. Dan ini juga kita memberitahukan kepada warga negara kayak layak ramai, jika ada yang mengatasnamakan panitia untuk membayar sejumlah uang dan untuk diberikan kepada panitia dengan harapan lulus, kami pastikan itu merupakan penipuan. Segera melaporkan hal tersebut kepada saluran komunikasi yang kita sebutkan terdahulu. Demikian, Mbak Rini. Siap. Baik, izin Kas, yang terakhir ini Kas, mungkin bisa disampaikan pesan atau motivasi kepada adik-adik nih yang berminat menjadi atau mendaftar menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Baik, Mbak Rini, ya menjadi prajurit TNI AD itu adalah merupakan panggilan jiwa ya, sebuah pengabdian yang mulia untuk bangsa dan negara. Jadi kepada adik-adik kita yang menjadi calon prajurit Tamtama maupun Bintara TNI AD pada tahun ini diharapkan ya mempersiapkan mental, fisik, kesehatannya untuk bisa bersaing secara sehat, untuk bisa menampilkan kemampuannya di antara yang lain dan menjadi yang terpilih, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, dan bisa mengikuti pendidikan saat pembukaan pendidikan. Dan tentunya juga selaku manusia tentunya kita harus semacam ada doa restu tulus dari orang tua dan doa kita kepada Yang Maha Kuasa agar dalam tahapan ini sampai dengan pendidikan dan lulus menjadi seorang prajurit TNI AD yang efektif, kegiatan itu semuanya berjalan dengan baik. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan, Mbak Rini. Baik, terima kasih. Mohon izin Kas atas informasinya. Semoga adik-adik bisa mengambil informasi-informasi yang telah disampaikan. Dan ingat, pendaftaran TNI Angkatan Darat gratis, tidak dipungut biaya. Jangan mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. Siapkan diri Anda sebaik mungkin, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Horas, horas, horas.